Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, karena dengan rahmatnya saum kita dari hari ke hari kita bisa tamatkan. Mudah-mudahan ibadah saum yang sudah kita laksanakan memperoleh pahala dari Allah yang berlipat ganda, dan puasa berikutnya kita mampu melaksanakan puasa sebaik-baiknya sehingga kita bisa meningkatkan saum kita sebagaimana la'allakum tattaqun, agar nilai takwa kamu dapat ditingkatkan. Maka Ramadan ini adalah tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam, pendidikan ilahiyah yang akan mendidik kita untuk naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, dari satu makom ke makom berikutnya. Pada saat ini kita mudah-mudahan dapat naik ke makom yang ketiga, yaitu saum ahli hakikat. Saum ahli hakikat ditinjau daripada tasawuf. Kita bisa lihat dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar nilai takwa kamu meningkat. Di sini ada at-tarbiyatul ma'rifatul tarbiyatul uluhiyah, sehingga kita bisa meningkatkan diri kita dengan didikan saum, didikan Ramadan, didikan memberi buka puasa bersama, didikan tadarrus, didikan tarawih, dan didikan-didikan yang lainnya, sehingga kita muncul di tengah masyarakat sebagai rahmatan lil alamin. Karena dari pendidikan saum yang pertama mendidik kita menjadi jujur amanah, sehingga naiklah diri kita kepada makhluk yang menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 3 makna, yaitu abid, wala ana abidu ma'abattum wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Abid, seorang yang terdidik dengan saum itu akan naik derajatnya kepada abid, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Al-Furqan, dia bisa membedakan mana hak dan mana batil, mana halal dan mana haram, sehingga dia lahir di tengah masyarakat itu sebagai anak panah dan lahir di tengah masyarakat sebagai kembang matahari, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Karena seluruh yang dia makan itu hakikatnya adalah milik Allah, dan segala macam kekuasaan dan dirinya itu dia rasakan semuanya dikembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahwa kekuatan itu hanya dirinya dari Allah. Maka dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya itu abid, taat kepada Allah, tidak melaksanakan buka puasa, makan, minum, jima, kemudian menjaga dirinya, panca inderanya daripada segala bentuk maksiat. Di samping itu dia akan berusaha menjaga dirinya, menjaga hatinya, karena inti daripada kehidupan ini adalah hati. Dalam diri manusia ada akal, dan dalam akal itu juga ada hati, dan hati ini adalah hal yang paling harus dibersihkan, ya. Jadi tazkiyatul qalb, membersihkan hati dari iri hati, dengki, dendam, hikit, kibir, riya, sum'ah, yang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada 40 macam penyakit hati yang mesti dibersihkan. Dan dalam buku saya Al-Adhkar saya singkatkan minimal 20 penyakit hati. Satu di antaranya, yang pertama adalah hasad, iri hati dan dengki. Ini harus kita bersihkan, karena siapa yang ada dalam kabunya iri hati dan dengki, itu terhapus semua amal kesolehannya itu, ya. Kemudian hasad, sombong, takabur, kemudian sum'ah. Jadi iri hati, sum'ah, dendam,
takabur, riya, ar-riya, tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Karena saum ini ada dirikan ma'rifatullah, sangat diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka riya, demikian juga sum'ah. Kemudian segala macam penyakit hati ya, yang dalam Al-Qur'an banyak sekali diungkapkan, demikian juga dalam hadis Nabi. Sebagaimana Nabi menyatakan, iyyakum wal hasada, jauhkanlah dirimu dari penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu ta'kulul hasanat, akan menghancurkan segala macam amal soleh dan amal ibadah yang lain. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Kalau api bisa menghancurkan kayu bakar itu menjadi abu-abu, maka kesalehan sosial, salat kita, puasa kita, zakat kita, dan seluruh ibadah yang kita kerjakan termasuk saum itu akan hancur karena penyakit hasad saja. Satu saja, hasad. Karena korban pertama di dunia ini yang meninggal, Qabil membunuh Habil, itu karena penyakit hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita harus menjauhkan diri dari penyakit hasad dan dengki, iri hati kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Maka mari, iyyakum wal hasada, jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad itu ta'kul hasanat, akan menghancurkan segala macam kesalehan sosial. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.